Perkenalkan, kami dari kelompok J7. Nama saya Saskia Zevanya. Nama saya Fauzian Sasifah. Nama saya Yadira Melani Kuatli. Nama saya Idelia Alifah. Nama saya Diapungki Ramadhani. Nama saya Lokman Al-Hakim Aldiansyah. Jadi kira-kira berapa lama umur produktif pada ayam petelur layar, Pak? Kalau produktif itu biasanya mulai umur 5 bulan sampai 2 tahun. Dan selanjutnya, apa saja penyakit yang umum menyerang pada petelur layar? Biasanya yang umum itu ya kolera, terus kolera, terus ada juga kolarum, yang umum aja. Kalau yang itu biasanya kan RT kan biasanya kalau waktu masih diurus. Mungkin AI pernah juga terlepas sekali. Tadi kan udah tanya yang penyakit itu ya Pak. Iya. Kalau Bapak tuh taunya seperti gejala itu dari mana ya Pak? Saya biasanya kalau yang cepat dikenali itu dari kotoran, dari kotorannya itu. Misalnya ayamnya kena penyakit itu langsung ditangani gitu apa? Iya, saya kasih obat itu. Tapi kalau misalnya kasih obat sekali 2 kali masih tetap itu, biasanya saya lewat injek. Terus tak sambung pakai injeksi. Pertanyaan dari saya, berapa banyak telur yang dihasilkan oleh ayam petelur layer dalam satu hari biasanya? Untuk keseluruhan apa? Keseluruhan aja per hari. Keseluruhan ini perharinya antara 100 sampai 120 kilo. Apa saja faktor yang mempengaruhi produksi telur pada ayam petelur layer? Satu faktornya gitu. Faktornya ya bisa dari cuaca juga bisa, terus dari segi pakan juga bisa. Kalau dari cuaca mungkin dari cuaca panas itu juga sangat berpengaruh dari hasil produksinya. Kegiatan apa aja manajemen yang harus dilakukan dalam memelihara ayam petelur, Pak? Kalau manajemen khusus nggak ada sih saya, karena ya dari terus terang saya tuh ilmunya tuh nggak mumpuni di bidang ini, jadi saya cuma sebisanya aja gitu. Gimana cara membuat rencana bisnis untuk memelihara ayam petelur, Pak? Rencana bisnisnya biasa aja kayak gini. Bagaimana cara menghitung keuntungan dalam memelihara ayam petelur layer? Kalau cara menghitung keuntungan, kalau secara detail saya nggak punya. Jadi saya ngitungnya dari hasil penjualan telur aja gitu, sama pembelian pakan itu aja. Apa sih resiko yang dihadapi sama Bapak ketika memelihara ayam petelur? Risikonya ya dari ayam ya dari kematian, dari penyakit itu. Terus kalau dari hasil produksi mungkin dari harga telur kadang-kadang kan bertolak belakang, turun bertolak belakang sama harga pakan gitu. Artinya nggak jalan. Apakah Bapak itu mendirikan peternakan ini sendiri mandiri atau ada mitra yang bergabung? Alhamdulillah peternakan ini saya itu sendiri, saya biayai sendiri. Jadi saya mandiri. Yang pertama, berapa lama umur produktif ayam petelur layar? Kalau masa produktif telur itu mulai dari 5 bulan pertama sampai umur 2 tahunan, Pak. Yang selanjutnya, bagaimana cara memberikan pakan yang tepat untuk ayam petelur layar? Kalau di aku sendiri ini pemberian pakannya kan 2 kali, jadi ini pagi sama siang. Baik, selanjutnya mungkin apa sih gejala penyakit pada ayam petelur ini? Kalau gejala penyakitnya yaitu ND itu tadi, tapi biasanya ini ada kayak musim kayak cuaca dingin, terus biasanya itu cuaca panas itu agak pengaruh lah ke kesehatan ayam. Terus bagaimana cara pengobatan penyakit tersebut? Kalau pengobatannya ya itu tadi pakai vitamin sama desinfektan aja. Jadi gini Mas, apa saja faktor yang mempengaruhi produksi telur pada ayam petelur layer? Kalau faktor itu simpel lah sini, Pak. Kondisi ayam sama kondisi lingkungan aja. Terus bagaimana cara meningkatkan produksi telur pada ayam petelur layer? Kalau meningkatkan itu gini, Pak. Yang penting kita cara perawatannya kita benar gitu, nggak pernah telat pakan, insya Allah ayam itu telurnya stabil lah gitu. Baik, kalau pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan manajemen yang harus dilakukan dalam memelihara ayam petelur layer? Kalau kegiatan manajemen ini simpel, Pak, seharusnya, Pak. Cuma kita perawatan, pengawasan, sama yang paling penting ya sini yaitu perasaan kita ke ayamnya kayak gimana kayak gitu. Terus bagaimana cara membuat rencana bisnis untuk memelihara ayam petelur layer? Kalau rencana bisnis ini yang penting pertama ini kita punya mental, terus yang pertama ini pastinya punya pendanaan dulu kan, Pak. Terus yang kedua punya mental, yang ketiga punya disiplin ilmu sama disiplin waktu aja kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya ini, apa saja resiko yang dihadapi dalam memelihara ayam petelur? Kalau resikonya itu yang sering aku alami, Pak, ya itu gejala harga pasar, terus kesehatan ayam layer itu soalnya nggak kayak boiler. Kalau boiler itu enak, Pak, 1 bulan sekali pasti udah panen lah. Tapi kalau kita enaknya itu menangnya kalau setiap hari panen juga, cuma biasanya harga telur itu nggak stabil kayak gitu. Selanjutnya, apa saja strategi pemasaran yang efektif untuk menjual telur dari ayam petelur layer? Kalau pemasaran ini untuk aku sendiri, Pak, ya. Untuk aku sendiri itu aku selain peternak juga jadi distributor telur, Pak, ya. Itu pengalaman pribadi saya itu ya main ke pasar-pasar, terus ke supermarket, ke toko-toko kecil itu. Kalau menurut orang itu labannya kecil itu enggak, malah besaran di toko-toko kecil itu. Jadi Pajak bumi bangunan yang ada di sini itu biasanya berapa, Mas? kalau untuk di tempat ini nggak salah itu 5-10 jutaan, Mas. Gitu. Untuk konsumsi pakan setiap harinya itu biasanya ngabisin berapa tatang? 350 kiloan, Mas. Itu sekilonya harganya berapa? Per hari ini 6.500 sudah jadi.
menjelaskan mengenai isu tri dari kelompok kami. Yang pertama, isu tri peternakan skala kecil. Jadi pada peternakan ayam layar Pakman terdapat dua pemecahan masalah, yaitu biosecurity dan juga manajemen produksi. Pada poin pertama yaitu biosecurity yang kurang diperhatikan sehingga terdapat ayam yang terjangkit penyakit menular yang disebabkan oleh vaksinasi yang kurang diberlakukan kepada ternak ayam layar sehingga daya imunitas ayam terhadap penyakit menjadi menurun yang berakhir pada ayam muda terjangkit penyakit. Pada permasalahan kedua yakni manajemen produksi peternakan ayam yang perlu ditingkatkan sehingga berdampak pada penurunan kualitas telur yang dihasilkan dan juga faktor dari kandang yang kurang memadai bisa berakibat pada kematian yang ayam meningkat. Berdasarkan hasil wawancara terjadi permasalahan pada Pakman tersebut, maka dapatkan solusi sebagai berikut. Selanjutnya adalah isu tri pada peternakan skala sedang yaitu di peternakan Atma Cahyadi Farm. Permasalahan yang terjadi pada Atma Cahyadi Farm yaitu infrastruktur kandang dan manajemen operasional kandang yang kurang baik. Nah, manajemen kandang dan operasional ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan ternak, sehingga berdasarkan permasalahan infrastruktur kandang yang tidak sesuai standar tersebut menimbulkan dampak yaitu pengelolaan limbah yang tidak tepat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kotoran ayam di sekitar kandang dan kandang yang tidak layak untuk ternak dikarenakan masih banyak ayam yang dibiarkan berkeliaran di luar dengan kemungkinan adanya hewan liar masuk kandang serta kurangnya pengawasan oleh peternakan. Analisis ekonomi layar peternakan Pakman didapatkan biaya tetap dengan jumlah min 2.173.402 dan untuk biaya variabel Rp40.450 dan untuk total biaya produksi didapatkan dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dengan jumlah akhir Rp37.276.597. Lalu untuk penerimaan dengan jumlah Rp77.925. Lalu untuk R/C rasionya didapatkan dari penerimaan dibagi total biaya produksi didapatkan dengan jumlah akhir 2,04. Lalu untuk BEP harga didapatkan dari total biaya produksi dibagi untuk BEP harga didapatkan dari total biaya produksi dibagi total produksi didapatkan dengan jumlah akhir 15.311, di mana sebuah peternakan dengan produksi ayam telur sebanyak 2.500 harus dijual dengan harga Rp15.311 agar tidak mendapatkan kerugian. Lalu untuk BEP unit didapatkan dari total biaya produksi dibagi harga jual per kilo didapatkan dengan jumlah akhir 1.664, di mana total unit per telur yang harus diproduksi dengan harga Rp24.000 agar tidak mencapai kerugian, maka peternak harus memproduksi sebanyak 8.689 kg. Lalu untuk mos telur didapatkan dari harga jual yang diharapkan dikurangi BEP harga dengan jumlah akhir 8.689.000. Lalu untuk mos telur atau persentase keuntungan didapatkan dari harga jual dikurangi BEP harga lalu dibagi harga jual didapatkan 36%. Lalu untuk keuntungan kotor atau EBIT didapatkan dari penerimaan dikurangi total biaya produksi dengan jumlah akhir Rp39.648.403. Lalu untuk pajak penghasilan dengan jumlah akhir Rp495.605. Lalu untuk keuntungan bersih didapatkan dari keuntungan kotor dikurangi pajak penghasilan dengan jumlah akhir Rp39.152.798. Dengan artian pajak menggunakan 25% karena penghasilan dalam rentang. Lalu untuk keuntungan kotor per tahun didapatkan dari keuntungan kotor per bulan atau EBIT dikalikan 12 bulan dengan jumlah akhir Rp475.780.832. Lalu untuk pajak penghasilan per tahun didapatkan dari keuntungan kotor per tahun dikalikan 30% didapatkan dengan jumlah akhir Rp118.945. Untuk pajak penghasilan per tahun didapatkan dari keuntungan kotor per tahun dikalikan 30% didapatkan jumlah akhir Rp118.945.8. Lalu yang terakhir untuk keuntungan bersih per tahun didapatkan dari keuntungan kotor per tahun dikurangi pajak per tahun dengan jumlah akhir Rp335.625. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis lanjutan dari peternakan Farik Farm. Untuk yang pertama ada biaya tetap yaitu sebesar Rp8.424.000. Untuk biaya variabel didapatkan sebesar Rp36.500.000. Total biaya produksi didapatkan sebesar Rp44.924,297,62. Untuk selanjutnya itu ada penerimaan yaitu sebesar Rp133.998.000. Untuk RC rasio yaitu sebesar 2,98. Untuk BEP harga yaitu sebesar Rp7.487.000. Untuk BEP unit yaitu sebesar 1.953 kilo. Untuk MOS yaitu didapatkan sebesar Rp15.513. Keuntungan kotor atau EBIT yaitu sebesar Rp89.073,72. Pajak penghasilan yaitu sebesar Rp11.361.000. Untuk keuntungan bersih atau IT
yaitu sebesar Rp75,712.000. Untuk emas dan persennya itu sebesar 65,97%. Selanjutnya ada selanjutan pendapatan yang didapatkan oleh peternakan Farik Farm, yaitu sebesar keuntungan kotor per tahun yaitu sebesar Rp1.884.429.000. Untuk pajak per tahun yang dibayarkan yaitu sebesar Rp329.000. Untuk keuntungan bersih per tahun yaitu sebesar Rp784,219,100.000. Berdasarkan permasalahan pertama di peternakan Pakman, yaitu biosecurity yang lemah dan manajemen produksi yang belum optimal, maka ada beberapa solusi yang dapat diterapkan seperti memperkuatkan biosecurity, seperti melakukan desinfektasi kandang secara berkala, sering membersihkan nipple drinker agar air minum lebih higienis, dan menyediakan food bath sederhana dari ember berisi disinfektan. Dan juga terdapat tingkatan program vaksinasi, di mana membuat jadwal vaksinasi teratur dan mengoptimalkan manajemen produksi dengan mencatat produksi harian telur dan mortalitas serta mengevaluasi secara rutin. Seperti hal ini bisa menggunakan aplikasi sebagai bentuk pencatatan yang lebih mudah dan sederhana. Sedangkan pada Atma Cahyadi Farm, masalah utama ada pada yang pertama infrastruktur kandang yang belum sesuai dan manajemen operasional yang kurang baik. Maka solusi-solusinya merupakan merenovasi kandang ke sistem semi-closed house dengan menggunakan bahan sederhana seperti terpal, kawat, dan kipas manual. Dan jika kandang lebih tertutup, maka suhu dan kelembapan lebih stabil serta hewan liar tidak masuk. Permasalahan limbah dapat membuat saluran limbah yang mengarah ke kompostor kotoran ayam dan menggunakan EM4 dan limbah organik lain untuk pupuk. Terakhir, manajemen terhadap kepadatan ayam, di mana dapat membaginya kandang menjadi beberapa sekat manajemen populasi agar ayam tidak stres. Kesimpulannya, peternakan ayam skala kecil memerlukan manajemen kebersihan kandang dan vaksinasi rutin untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ayam. Lokasi strategis, pemberian pakan teratur, serta pengelolaan yang baik turut mendukung efisiensi operasional. Penggilingan dan pencampuran pakan secara mandiri dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas telur. Peternak Farik Farm menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan peternakan Pakman dengan Henday Production atau HDP sebesar 73,2%, nilai R per C sebesar 2,98 dan pendapatan bersih 1.068.884.000. Sedangkan Pakman hanya mencapai HDP 58,9%, R per C-nya 2,04 dan pendapatan bersih 4.480.000. Sekian dari kelompok kami, Mahfila Rizal Data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.